Tiba-tiba Diviseng merebut barang itu. Selama ini ia hanya berpura-pura bekerja sama dengannya, hanya untuk memanfaatkannya saja. Melihat itu, San Gudao yang tidak ingin kehilangan potongan giok dan wadah lumo lantas mengajak pertukaran. Ia akan menyerahkan bunga wangsen yang dapat menyembuhkan racun di tubuh Li Xiangyi, asalkan Diviseng mau mengembalikan barang tersebut kepadanya. Diviseng yang melihat bunga wangsen sesaat menjadi ragu. Ia pun berjanji akan mengembalikannya setelah semua urusannya telah selesai dan menukar barang tersebut dengan bunga wangsen. Sementara itu, Lian masih bersedih setelah mengetahui kematian gurunya yang disebabkan oleh San Gudao. Ia pun bertekad akan membunuhnya. Maka dari itu ia melatih teknik pedang bayangan yang sudah lama ia tinggalkan. Meskipun menghabiskan sisa tenaga dalamnya dan mempercepat kematiannya, ia tidak peduli. Yang terpenting saat ini adalah membunuh San Gudao. Terlihat, Lian hendak pergi untuk mengecek apa yang dilakukan Diviseng karena ia curiga Diviseng pasti pura-pura bekerja sama dengan San Gudao dan menyembunyikan sesuatu hal dari mereka. Fang bersedia ikut bersamanya untuk melindunginya karena ia tahu Lian saat ini belum pulih. Sementara itu, Diviseng menggunakan keempat potongan giok untuk membuka wadah lumo yang ternyata berfungsi untuk mengeluarkan suara serangga jantan. Tiba-tiba, racun serangga yang selama ini bersemayam di tubuhnya dapat dikeluarkan. Dan itulah alasannya meminjam wadah lumo beserta potongan giok tersebut. Kita pun flashback di saat ia masih kecil, yang dimana Diviseng bersama para bocah laki-laki diculik oleh seseorang pemimpin perguruan. Dan mereka dididik sebagai pembunuh. Demi bisa bertahan hidup, Diviseng harus membunuh supaya dirinya tidak terbunuh. Muak akan semuanya ini, ia mencoba kabur. Namun pemimpin perguruan menggunakan sebuah lonceng untuk mengendalikan dirinya dan semua bocah di sana. Saat ini ia pun mendatangi perguruan itu untuk membunuhnya dan melepaskan semua bocah yang selama ini telah diperbudak. Pemimpinnya di sana tertawa melihatnya kembali. Menggunakan lonceng itu, ia pun ingin mengendalikan Diviseng. Namun sayang, racun serangga sudah berhasil dikeluarkan. Diviseng tanpa ragu membunuhnya sebagai bentuk balas dendam. Setelah itu, ia menggunakan wadah lumo yang berisikan serangga jantan dan seketika seluruh bocah dan pria di sana yang keracunan saat ini segera disembuhkan dan mereka semua pun dipinta untuk pergi. Tidak hanya itu, Diviseng juga menghancurkan papan nama perguruan tersebut. Tak lama kemudian, salah satu pasukannya berhasil mencuri bunga wangsen dari tangan San Gudao yang dapat menyembuhkan racun teh hijau di tubuh Li Xiangyi. Namun sayang, pria itu tiba-tiba tewas terbunuh dan tubuhnya meledak. Darahnya pun mengenai Diviseng yang ternyata itu ulah dari bunga yang sengaja membiarkan pria itu mengambil bunga wangsen supaya bisa mengetahui keberadaan Diviseng saat ini. Karena Diviseng berhasil terkena racun dari bunga, tenaga dalamnya pun tidak dapat ia gunakan. Alhasil, Diviseng berhasil dilumpuhkan. Terlihat bunga tidak membunuhnya, namun memotong urat nadi di tangan beserta kakinya supaya menjadi lumpuh. Wadah lumo beserta potongan giok diambil kembali oleh San Gudao. Singkatnya, Lian bersama Fang datang ke sana. Namun sayang, mereka sudah terlambat.
Setelah mendapatkan penjelasan dari pemimpin perguruan itu, mereka pun akhirnya tahu alasan Diviseng bekerja sama dengan San Gudao demi bisa mendapatkan wadah lumo dan potongan giok untuk membebaskan seluruh budak yang dididik oleh pemimpin perguruan itu sebagai pembunuh bayaran. Mereka pun sadar Diviseng pasti dalam bahaya dan harus segera mereka selamatkan. Kembali ke Bunga. Diviseng yang sudah jatuh ke tangannya akan ia jadikan suami dan mereka akan segera menikah. Kita pun flashback ke masa lalu, di kala itu Bunga dijual oleh salah satu penjahat. Di saat ia hendak dilecehkan, Diviseng datang ke sana membunuh seluruh penjahat tersebut, yang dimana saat dulu ia terobsesi menjadi pendekar nomor 1 dan menghabisi seluruh pendekar yang ia temui. Pertemuan itulah yang membuat Bunga menyukainya dan cinta mati kepada Diviseng. Namun terlihat Diviseng malah pergi dan tidak memperdulikannya. Sedangkan Lian menemui pendekar Zan. Di sana ia memberikan salah satu pedang miliknya kepada Zan untuk mengganti pedang milik Zan yang waktu itu sudah patah akibat bertarung melawan San Gudao. Tidak hanya itu, Lian juga menyuruhnya mengikat rambutnya dan melupakan kekalahannya terhadap duel di masa lalu. Zan menerima pedang tersebut dan akan mengikat rambutnya kembali. 酒还是请你喝。 Sedangkan San Gudao saat ini pergi ke atas bukit dan bersiap mengendalikan seluruh orang di ibu kota menggunakan serangga jantan di dalam wadah lumo. Namun sayang hal itu gagal dilakukan. Ia pun sadar serangga jantan bisa gagal mengendalikan semua orang karena di ibu kota pastinya terdapat serangga betina. Mereka pun harus memasuki istana untuk membunuh serangga betina tersebut. Apabila tidak, usahanya selama ini akan sia-sia. Sementara itu, Fang bersama Lian mencocokkan peta istana kekaisaran yang seperti sangat mencurigakan. Lian berkata ia merasa ada kesamaan antara peta istana dengan peta di tato kulit wanita kemarin yang sudah mati saat di kamar bibinya Fang. Ia curiga serangga di dalam wadah lumo adalah serangga jantan yang dimiliki oleh San Gudao dan di istana tersimpan serangga betina. Apabila itu memang benar, maka bisa dipastikan San Gudao berusaha memasuki istana untuk membunuh serangga betina tersebut dan hal tersebut harus segera mereka hentikan. Setelah Fang pergi keluar, Lian berpamitan kepada keluarganya dan meminta mereka untuk tidak memberitahukan kepada Fang kalau ia sudah pergi. Ayah Fang akan mengatur rencana supaya Lian bisa memasuki istana dan kebetulan saat ini putri sang kaisar sedang sakit. Lian sebagai seorang tabib bisa ia rekomendasikan untuk masuk ke dalam istana. Sementara itu, Fang menyamar menjadi salah satu pasukan milik San Gudao untuk mencuri bunga wangsen agar Lian bisa disembuhkan. Setelah berhasil masuk dan hendak mengambil bunga tersebut, San Gudao ayahnya datang menyerang dan ia sudah tahu akan kedatangannya. San Gudao di sana terus mendesak anaknya ini agar kembali kepadanya karena mereka keturunan suku Nayin yang nantinya menguasai istana kekaisaran. Namun sayang, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Fang dan ia pun memutuskan hubungan ayah dan anak kepadanya dengan meminum arak tersebut lalu memberikan sujud di hadapannya. Melihat itu, San Gudao menjadi sangat marah. Ia pun menyerangnya dan membiarkan Fang terperangkap ke dalam sebuah sumur ilusi. Wan datang ke sana, ia sangat menyayangkan San Gudao melakukan itu karena tidak ada satupun orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sumur ilusi tersebut. San Gudao sudah tidak peduli dan tidak menganggap Fang sebagai anaknya lagi. Sementara di tempat lain, Lian dibawa ke istana kekaisaran atas rekomendasi dari ayahnya Fang untuk mengobati sang putri yang saat ini sedang sakit. Terlihat seluruh tabib terbaik ternyata sudah berkumpul di sana. Salah satunya ada biksu iblis yang ikut menyamar menjadi tabib. Mereka berdua yang saling mengenal ini tentu saja menyadari maksud dan tujuan mereka masing-masing datang ke sana.
biksu iblis lalu memaksa ingin memeriksa sang putri, namun ia dilarang masuk oleh sang putri yang berada di dalam. Lian yang menyadari putri yang dimaksud adalah King lantas menyebutkan namanya. King yang tentu saja mengenalnya menyuruh Lian untuk masuk ke dalam. Setelah masuk, King ternyata pura-pura sakit saja, yang dimana tujuannya dari awal untuk bisa bertemu dengan Lian, sebab ia merindukan Fang saat ini. Di sanalah Lian menceritakan semuanya maksud kedatangannya ke istana, dan meminta King untuk mengusir biksu iblis di luar sana. Mendengarkan hal itu, King bersedia membantu. Setelah itu, Kasim masuk ke dalam dan King berkata ia sudah sembuh. Lalu ia pun meminta kepada Kasimnya ini untuk mengusir seluruh tabib, terutama biksu iblis. Tak lama kemudian Permaisuri alias neneknya King datang ke sana untuk mencegahnya mengusir para tabib. Sebab para tabib ini yang berjasa mengobati orang-orang di kekaisaran, terutama biksu iblis, karena ia pernah mengobati si nenek yang kemarin sedang sakit. Di sini, sang nenek tidak tahu biksu iblis yang dibelanya itu merupakan penjahat. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, sang nenek mengundang mereka semua untuk datang ke acara ulang tahunnya esok hari. Di sana, Lian menceritakan siapa itu San Gudao dan biksu iblis, beserta maksud kedatangan mereka ke istana. King tentu saja bersedia membantunya apapun itu, supaya orang jahat di istana bisa dikalahkan. Ia juga memberikan sebuah pelakat kepadanya, dan apabila membutuhkan bantuan, Lian bisa meminta bantuan kepada salah seorang pria yang merupakan kaki tangannya King di istana. Tak lama setelah itu, Yun Chun, ketua kepolisian milik pemerintahan, menemuinya, yang dimana Lian juga menceritakan masalah yang terjadi saat ini dan meminta bantuannya. Yun Chun tentu saja bersedia membantu. Tak lama kemudian, pemimpin kepolisian sekaligus gurunya Yun Chun datang ke sana. Ia bernama Suan Yuan. Lian yang melihat kedatangannya lantas menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu, dan mereka sempat bertemu satu sama lain, dan Suan Yuan dikalahkan olehnya. Sontak, Suan Yuan terkejut, ia tak menyangka Li Xiangyi ternyata masih hidup. Ia pun curiga akan kedatangannya ke istana. Namun asalkan Li Xiangyi atau Lian tidak membuat kegaduhan, ia tidak akan mengusirnya. Apabila berani membuat onar, ia tidak akan segan-segan memasukkannya ke dalam penjara. Di sini, Lian sadar tidak mungkin bisa meminta bantuan darinya. Maka dari itu ia merahasiakan rencananya saat ini dan menyembunyikan identitas biksu iblis. Singkat cerita, ulang tahun Permaisuri diadakan. Terlihat sang kaisar memimpin jalannya acara tersebut. Sesaat biksu iblis mengatakan kepada kaisar kalau ia bersama Permaisuri sudah membahas akan membangun pagoda kebenaran dan ia siap membangunnya. Di sana Permaisuri membenarkan perkataannya. Ia ingin pagoda kebenaran yang sudah hancur dibangun kembali. Tentu saja kaisar menyetujui permintaan Permaisuri. Lalu kuli bangunan yang sudah dipersiapkan biksu iblis dipanggil untuk menghadap, yang dimana salah satu kulinya adalah San Gudao. Wan sebagai ketua sekte Wang Shen memberikan hormat kepada kaisar dan ia sudah menyiapkan para kuli bangunan terbaiknya. Kaisar menjadi senang karena bagaimanapun juga sekte Wan Sheng sudah mengabdi kepada kekaisaran selama puluhan tahun dan ia pun mempercayakan bangunan pagoda kebenaran kepadanya. Lian yang menyadari maksud kedatangan mereka saat ini memilih mengikuti permainan mereka. Di malam harinya, keempat kuli bangunan yang sedang makan merasa ketakutan karena pagoda kebenaran yang sudah hancur memiliki rumor sangat berhantu. Ternyata mereka berempat ini merupakan mantan Kasim di kekaisaran dan satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran mengenai pagoda tersebut yang memiliki harta karun di dalamnya. Maka dari itu San Gudao memperkerjakan mereka karena hanya mereka berempat yang mengetahui lokasi pagoda kebenaran berada. Dari kejauhan, Lian menguping pembicaraan mereka semua. Lalu Yun Chun datang menemuinya untuk menceritakan identitas keempat kuli bangunan tersebut
yang di saat dulu mereka merupakan mantan Qasim, yang di saat itu mereka ada 5 orang dan salah satunya tewas terbunuh di saat mencuri harta karun di dalam pagoda yang sudah hancur. Rumor mengatakan itu ulah dari hantu penunggu pagoda dan binatang buas penjaga pagoda tersebut. Dari sinilah Lian sadar alasan San Gudao menjadi kuli bangunan dan mengajak keempat mantan Qasim itu tak lain berusaha menemukan keberadaan pagoda kebenaran yang sudah hancur, yang di dalamnya sudah bisa dipastikan terdapat serangga betina. Sedangkan San Gudao menjadi marah akan kehadiran Li Xiangyi yang berada di istana juga yang akan mengganggu rencana mereka. Biksu iblis mengusulkan untuk membunuhnya saja, namun hal tersebut dicegah oleh San Gudao karena hal itu tidak mungkin bisa dilakukan mengingat mereka berada di kekaisaran. Di tempat lain, Fang berusaha keluar dari sumur ilusi. Ia pun bertarung melawan pasukan ilusi di sana. Hingga sesaat gurunya Li Xiangyi yang sudah meninggal datang menyerang. Fang yang sadar semuanya ini hanyalah ilusi berusaha melawan. Namun siapa sangka ia justru mendapatkan sebuah pedang legenda di dalam sumur ilusi tersebut. Dengan pedang itulah ia berhasil keluar. Di malam harinya, Lian menemui seorang pria penjaga salah satu kaki tangan milik King Er. Setelah menunjukkan pelakat pemberian darinya, pria tersebut pun lantas membantunya memasuki istana. Lalu ia pun kembali menguping pembicaraan keempat mantan Qasim saat ini yang masih sangat ketakutan dan berniat pergi. Mereka tidak ingin dibunuh oleh binatang buas penjaga pagoda kebenaran. Di sanalah Lian mengetahui ciri-ciri pagoda kebenaran yang sudah hancur. Yang diceritakan oleh salah satu dari mereka, pagoda tersebut memiliki mekanisme kerucut. Semua orang mengira pagoda itu hancur dalam semalam. Namun rahasianya, pagoda itu tidaklah hancur, melainkan mengerucut masuk ke dalam tanah. Karena penasaran, Lian ingin menemui mereka. Namun secara tiba-tiba keempat mantan Qasim itu dibunuh oleh seseorang. Alhasil, Lian yang kebetulan berada di sana dituduh oleh pasukan istana sebagai pembunuhnya. Yun Chun yang datang ke sana tidak bisa membantu. Lian hanya diam dan bersedia untuk ditangkap. Saat berada di penjara, ia pun hendak dibunuh oleh menteri penjaga penjara yang disadari oleh Lian. Menteri itu bekerja sama dengan San Gudao untuk menjebaknya sebagai pembunuh. Belum sempat menteri itu membunuhnya, Lian berhasil melepaskan gembok di tangannya dan melumpuhkannya. Pasukan pun kembali datang ke sana dan hendak menangkapnya. Beruntung, Fang berhasil datang tepat waktu sambil membawa titah dari permaisuri kalau Lian dinyatakan bebas karena belum terbukti sebagai pembunuh. Ternyata, titah itu adalah palsu yang dibuat oleh King Er yang membantu mereka. Lalu di sana, Fang sangat marah kepada Lian karena pergi tanpa memberitahukannya. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mencari keberadaan pagoda kebenaran yang telah hancur. Menggunakan darah dari mayat keempat Qasim yang telah terbunuh, Lian menggunakan anjingnya untuk mencari petunjuk, hingga di mana mereka dibawa oleh si anjing ke suatu tempat. Dan benar saja terdapat binatang buas yang tiba-tiba keluar dari dalam goa kecil dan menyerang mereka berdua. Untung saja Fang berhasil membunuhnya. Setelah masuk ke dalam goa itu, Lian bersama Fang menyadari binatang buas ini memang sengaja diletakkan untuk menjaga keberadaan pagoda kebenaran.
Mereka harus mencari siapa pemilik binatang buas tersebut. Mungkin saja pemiliknya mengetahui keberadaan pagoda itu. Hal yang pertama dilakukan, mereka pergi ke sebuah tempat yang menjual makanan hewan. Menurut informasi, Kasim di Kekaisaran yang bernama Li Fei sering datang ke tempatnya untuk membeli makanan hewan. Si penjual juga merasa heran karena sepengetahuannya di istana Kekaisaran dilarang memelihara hewan. Namun kenapa Li Fei sering membeli makanan hewan? Mendapatkan informasi itu, Lian dan Fang segera kembali untuk menemui Kasim Li Fei. Sayangnya, mereka terlambat karena Li Fei sudah tewas gantung diri. Yang disadari oleh mereka, Li Fei dibunuh oleh seseorang, lalu digantung seolah-olah tewas gantung diri. Untuk pelakunya tidak lain adalah San Gudao, supaya mereka tidak bisa mendapatkan informasi keberadaan pagoda kebenaran. Di sana, Lian menemukan sebuah catatan mengenai bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk membangun pagoda tersebut. Lian melihat terdapat tulisan sumur yang mengingatkannya atas perkataan keempat mantan Kasim yang tewas kemarin. Kalau keberadaan pagoda kebenaran berbentuk bulat, ia pun sadar pagoda yang mereka cari berada di dalam sumur. Di malam itu juga, mereka pun berhasil menemukan bekas bangunan pagoda kebenaran. Menurut cerita, pagoda itu menghilang dalam semalam. Lian menjelaskan pagoda tersebut tidak hilang, melainkan mengerucut dan berubah menjadi sebuah sumur. Yang harus mereka temukan saat ini adalah sumurnya. Karena tidak menemukan sumur yang dicari, Lian bersama Fang berusaha menjatuhkan batu besar di sana yang sangat dicurigai. Setelah dijatuhkan, benar saja sumur itu berada tepat di bawah batu besar tersebut. Akhirnya mereka menemukan pagoda kebenaran berada. Setelah masuk ke dalam, banyak sekali harta karun di dalamnya. Bisa disimpulkan, Li Fei yang mati barusan sengaja memelihara binatang buas beserta menciptakan hantu untuk menjaga keberadaan pagoda tersebut agar tidak ada orang yang mendekati batu besar di sana. Lian berhasil menemukan wadah lumo namun tidak ada isinya. Terlihat terdapat mayat di sana yang bisa dipastikan serangga betina berada di kepala mayat tersebut. Karena serangga mampu menggerogoti tubuh manusia dan tinggal di tengkorak kepala. Tiba-tiba, biksu iblis datang ke sana dan mengambil tengkorak kepala manusia tersebut. Ia sengaja membiarkan Lian bersama Fang menemukan keberadaan pagoda kebenaran. Dengan begitu, ia bisa merebut serangga betina darinya. Fang yang ingin mengejar dihentikan oleh Lian. Dan ternyata serangga betina sedari tadi masih berada di wadah lumo tersebut. Ia sengaja mengarang cerita karena menyadari kehadiran seseorang yang mengikuti mereka. Sedangkan biksu iblis yang menyerahkan tengkorak itu kepada San Gudao mendapati serangga betina tidak ada di sana. Mereka pun sadar sudah ditipu oleh Lian dan menjadi sangat marah. Lian segera membawa Fang kabur dari sana karena ia menyadari San Gudao sebentar lagi akan mengejar. Dan benar saja, San Gudao yang datang ke sana gagal untuk menangkapnya. Namun sayang, pelarian mereka terhenti karena pasukan beserta sang kaisar sudah menunggu. Wadah lumo yang berisikan serangga betina lantas diambil. Dan sang kaisar bertanya apa yang mereka lakukan dan barang apa yang mereka ambil saat ini. Fang berterus terang kalau ia bersama Lian berhasil menemukan keberadaan pagoda kebenaran yang sudah hancur. Tentu saja kaisar tidak percaya karena pagoda itu telah lama hancur dan tak mungkin bisa ditemukan. Tak lama kemudian pasukan datang melapor kalau permaisuri telah diculik oleh seseorang. Suan Yuan segera pergi untuk mengejar penculik tersebut. Sementara Lian dan Fang langsung kabur dari sana. Alhasil mereka berdua pun menjadi buronan karena dicurigai sebagai penjahatnya.
Suan Yuan berhasil menghentikan si penculik itu. Di sana ia hendak melepaskan permaisuri, ternyata di dalam kantong hitam tersebut adalah San Gudao yang langsung menyerangnya. Setelah berhasil mendapatkan serangga betina, ia pun membunuhnya menggunakan serangga jantan. Lalu, serangga jantan tersebut menimbulkan suara itulah yang mampu mengendalikan manusia. Alhasil, Suan Yuan dikendalikan olehnya. Sementara itu, Lian bersama Fang menjadi buronan dan dikejar oleh pasukan kekaisaran. Beruntung, King Er datang membantu pelarian mereka berdua.